Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan sistem akuntansi sebagai elemen pengelolaan keuangan negara dan daerah. Anggota kami terdiri dari Rima Angelia Haq NPM 184, Cynthia Sinaring Sinanding NPM 191, Sylvia Marta NPM 199, Salsabila Izatul Islam NPM 219, dan Norma Riza Umami Sarwono NPM 232. Akuntansi keuangan dan sistem akuntansi. Akuntansi, ada dua sumber utama yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui apa itu pengertian akuntansi. Yang pertama, menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Dari dua definisi tadi, secara sederhana, pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Selanjutnya, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangannya kepada orang-orang di luar perusahaan termasuk investor, kreditor, pemasok, dan pelanggan. Akuntansi keuangan mempunyai hubungan erat dengan masalah pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan berkala dari hasil pencatatan, dengan prinsip utama yang digunakan adalah persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Lalu selanjutnya ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis. Yang kedua, pengelolaan keuangan negara dan daerah dan penatausahaan. Pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah kegiatan secara keseluruhan yang meliputi beberapa tahap dalam prosesnya, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan hingga perihal pengawasan keuangan negara ataupun daerah. Secara keseluruhan, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dipegang oleh kepala pemerintah, yaitu Presiden. Lalu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga, sistem akuntansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan sistem akuntansi pemerintahan adalah sebagai serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan, dan operasi pemerintah. Adapun karakteristik sistem akuntansi pemerintahan, yang pertama, sistem akuntansi pemerintah ini harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel. Yang ketiga, harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana atau program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah. Lalu untuk tujuannya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu sistem akuntansi pemerintah yang mampu memberikan informasi keuangan secara lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat dan berguna untuk pihak yang bertanggung jawab yang ada kaitannya dengan operasi unit-unit pemerintah. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu manajerial. Jadi ini tuh maksudnya akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan juga penilaian kinerja pemerintah. Lalu untuk tujuan yang terakhir yaitu pengawasan. Jadi akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsinya. Jadi untuk yang pertama, fungsinya itu untuk menjaga aset pemerintahan.
Jadi menjaga aset pemerintahan yang dimaksud itu melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum. Dan fungsi selanjutnya itu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dapat dipercaya, dan berguna. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang karakteristik SAPD. Jadi karakteristik SAPD yang pertama yaitu basis kas. Pada basis kas ini untuk laporan realisasi anggaran atau yang bisa kita sebut LRA dan basis akrual untuk neraca. Sedangkan untuk sistem pembukuan berpasangan atau double entry system ini didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liability plus equity. Selanjutnya ada standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah atau biasa disebut SAP ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, SAP diterapkan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya ada ruang lingkup standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah diterapkan dalam lingkup pemerintahan. Yang pertama ada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah. Selanjutnya ada pentingnya standar akuntansi pemerintahan atau SHP. Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama tujuan pertanggungjawaban. Dalam tujuan ini, pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap dalam bentuk dan waktu yang tepat. Selanjutnya, ada tujuan manajerial. Tujuan ini memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kerja pemerintah. Tujuan ini diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah. Yang terakhir ada tujuan pengawasan, yang memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintah harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparatur pengawas. Selanjutnya ada kondisi faktual penerapan sistem akuntansi pemerintah. Nah, perubahan mendasar saat era reformasi pada pengelolaan keuangan adalah adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar pada pengelolaan anggaran. Nah, pemerintah sendiri dalam pengelolaan keuangannya dikatakan mencapai efektivitas apabila penyelesaian kegiatan atau proyek pemerintahnya bisa tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, atau dengan kata lain telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang direncanakan sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan, efektivitas keuangan pemerintah sendiri adalah yang pertama, penyelesaian kegiatan tepat waktu, yang kedua, penyelesaian kegiatan sesuai batas anggaran yang tersedia, yang ketiga, pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana, dan yang terakhir, jika menyimpang dari rencana tapi memberi dampak menguntungkan bagi pihak penerima sasaran manfaat, maka juga bisa disebut efektif. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.